dua menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, di Kabinet Presiden Joko Widodo, yakni Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, PDTT, Abdul Halim Iskandar, mengundurkan diri per 1 Oktober 2024. Pengunduran diri ini dilakukan karena keduanya akan dilantik sebagai anggota DPR periode 2024 hingga 2029. Presiden Jokowi telah menyetujui pengunduran diri tersebut dan mengucapkan terima kasih atas jasa mereka selama menjabat di Kabinet Indonesia Maju. Posisi Menteri Desa sementara akan diisi oleh Menko PMK Muhadjir Effendi sebagai pelaksana tugas, PLT, sementara Menko Perekonomian Airlangga Hartarto akan menjabat sebagai PLT Menteri Ketenagakerjaan. Selain itu, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo juga diberhentikan dengan hormat karena maju dalam Pilkada 2024 untuk Provinsi Papua Tengah. Annisa Maharani Al-Zahra Mahesa resmi dilantik sebagai anggota DPR RI termuda periode 2024 hingga 2029 pada usia 23 tahun. Putri almarhum politikus Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa, ini meraih 122.470 suara di Pileg 2024 dari Dapil Banten II. Annisa, yang memiliki gelar sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia dan Bachelor of Commerce dari University of Melbourne, berkomitmen memperjuangkan isu pendidikan, ekonomi digital, serta kesejahteraan perempuan dan anak. Ia juga menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai Gerindra Banten sejak 2023. Annisa melaporkan total kekayaannya sebesar 5,87 miliar rupiah, termasuk 12 bidang tanah hasil hibah di Banten senilai 2,57 miliar rupiah, satu mobil Lexus LX 570 senilai 2,2 miliar rupiah, harta bergerak 536,5 juta rupiah, serta kas sebesar 562,5 juta rupiah. Dalam LHKPN-nya, Annisa tidak memiliki surat berharga dan tidak menanggung utang. Menurut kalian, apakah umur Annisa akan berpengaruh saat bertugas nanti? Presiden Joko Widodo telah mengizinkan ekspor pasir laut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Ekspor ini, menurut Jokowi, terkait dengan sedimen yang mengganggu pelayaran, bukan pasir laut biasa. Ekspor pasir ini dibuka kembali setelah 20 tahun ditutup, dan pemerintah membuka pendaftaran bagi perusahaan yang berminat. Beberapa perusahaan yang mengajukan izin terafiliasi dengan tokoh besar, termasuk PT Gajah Mina Sakti Nusantara milik Yusril Ihza Mahendra dan PT Rejeki Abadi Lestari yang terkait dengan Arsari Group milik Hasim Joyo Hadikusumo. Menurut kalian, siapa yang akan berhasil terpilih? Presiden terpilih Prabowo Subianto mengungkapkan rencana pertemuannya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, yang diharapkan bisa terjadi sebelum pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024. Prabowo menyampaikan hal ini setelah menghadiri pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 1 Oktober 2024. Pertemuan tersebut dianggap penting untuk membahas hubungan antara Gerindra dan PDI Perjuangan dalam 5 tahun mendatang. Prabowo juga sepakat dengan Puan Maharani tentang pentingnya sinergi antara pemerintah dan DPR, terutama dalam pembuatan undang-undang, sementara PDIP belum memutuskan apakah akan bergabung dengan pemerintahan atau menjadi oposisi. Menurut kalian, apakah ada alasan lain selain hal tersebut? Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa memberi komentar di bawah, komentar terbaik akan ditampilkan di video selanjutnya.